Engkau yang menjadikan kami, Engkau yang memelihara hidup kami sampai hari ini. Bahkan Engkau menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur. Dan hari ini kami juga bersama-sama dengan keluarga PPH orang yang laporan Tuhan, kami mau bersama-sama di tempat ini untuk berkumpul, beribadah, memuji Tuhan, berdoa, untuk bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan sampai hari ini. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Gak berikan dulu. Bersama Yesus pasti kuat. Sebut gospel deh. Mungkin teman-teman masih kuat? Hah? Yakin? Ya dikuat-kuatin lah Om. Bagaimana lagi? Ya kan, kadang udah capek, udah mau jatuh, mau lemah Om. Bilang kiri kanan, goyang-goyang. Kuatkan teman-teman. Ada Tuhan Yesus bilang. Ya. Kadang gak apa-apa Bapak Ibu ya. Justru ketika kita merasa lemah itu, disitulah kita kemudian cari Tuhan. Coba kalau semua enak, semua lebih banyak uang, sehat, mau apapun bisa, rumah besar, mobil banyak, segala macam banyak, kurasa kita nggak merasa perlu Tuhan. Makanya kita bersyukur kalau kita masih punya banyak kekurangan. Amin. Iya, kadang kita berpikir kalau kurang banyak uang, kalau sulit, susah itu rasanya kok Tuhan enggak berkati aku. Salah. Tuhan Yesus bilang, aku datang kepada orang-orang miskin, orang-orang susah. Karena orang susah itu lebih gampang cari Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, kapan kamu lebih banyak berdoa? Lagi susah, kamu merasa sulit, atau lagi banyak uangku? Mana kamu lebih banyak berdoa? Bilang kiri kanan, itu dia. Jadi kalau banyak kesusahan dalam hidup kita ini, kita bersyukur sama Tuhan. Berarti kita masih bisa cari Tuhan. Coba orang-orang kaya sana, artis-artis yang pemasukannya 100 juta satu hari, gak peduli dia sama Tuhan. Makanya Daud bilang doanya, Tuhan jangan jadikan aku jadi orang kaya supaya aku sombong, tapi jangan juga terlalu miskin Tuhan, nanti aku mencuri. Maunya sedang-sedang saja. Bilang kiri kanan, yang penting kita sedang-sedang saja. Amin. Ya, yang penting cukup. Amin. Sampai hari ini mama-mamanya gemuk-gemuknya. Mana aku yakin kalian susah. Masih gemuk-gemuk. Berarti masih makan masih enak itu. Masih cukup. Gak ada yang kekurangan gizi, gak ada kan Miss? Gak ada. Jadi kita bersyukur sama Tuhan. Missnya yang kurang gizi kan? Coba Missnya berdiri semua. Coba dulu lihat Miss. Cuma satu. Itu pun karena mungkin masih jomblo. Kalau enggak yang lain-lain ini taman gizi terus. Masa apa kita hari ini gitu kan? Rupanya selera Missnya gitu. Masa ini kita ya nak bagi kecap. Itu mah Missnya yang mau ya kan? Gitu. Nah, jadi kita harus bersyukur Bapak Ibu ya, walaupun ya
makanya keadaan kita seperti yang sekarang itu Tuhan izinkan supaya kita masih bisa berharap kepada Tuhan. Hati-hati. Saya mau tanya dulu, siapa di sini yang ingin jadi orang kaya? Angkat tangan. Kenapa kamu ketawa? Biar juga akan jadi orang kaya. Kenapa jadi orang kaya? Siapa yang ingin jadi orang kaya? Angkat tangan. Apa dulu? Firman Tuhan bilang, jangan ingin jadi kaya. Susah masuk surga. Susah. Malah Yesus bilang, semakin kaya kita, semakin susah masuk surga. Betul, iya kan? Iya. Makanya nanti kalau kita di surga, yang kita lihat pasti lebih banyak orang miskin, orang susah. Dia aja Lazarus. Lazarus masuk surga loh, pengemis, nggak punya apa-apa. Tapi orang kaya itu di mana dia? Neraka. Kenapa? Karena orang kaya itu Tuhannya uang. Tapi karena perlu, bukanlah saya. Gak pernah lagi dia berdoa, Tuhan berkati gue hari ini. Mana ada orang kaya begitu berdoa? Tapi kalau orang miskin banyak. Besok habis beras, besok uang anak sekolah habis, gak ada. Besok harus bayar cicilan, kontrakan. Tuhan Yesus. Berarti kita masih dekat sama Tuhan. Bilang kiri kanan, kita masih dekat sama Tuhan. Makanya saya nggak mau doakan saudara, jemaat, saya nggak pernah doakan Tuhan berkati umat-umatmu Tuhan supaya mereka jadi orang kaya. Nggak pernah saya doakan. Nggak pernah. Maaf. Kalau ada di sini cuma orang elabora, besok bisa akan pindah. Pendeta aku nggak mau berkati aku. Aku cari pendeta yang mendoakan aku jadi orang kaya. Silakan Bapak. Tapi setiap pagi saya doa pagi, saya bilang Tuhan berkati umatmu supaya mereka dekat dengan Tuhan, supaya mereka mengasihi Tuhan. Karena saya tahu Bapak, orang yang dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, mereka lah yang nanti akan masuk surga, yang mereka diberkati di surga. Karena semakin kaya cuma kita, semakin susah masuk surga. Itu masalahnya. Itu kata Yesus, ya, bukan kata saya. Jadi yang kita perlu cari di dunia ini bukan kekayaan dunia ini, bukan enak di dunia ini, enggak. Tapi bagaimana supaya kita mengerti kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keluarga, ya. Saya akan baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Ini ayat yang mungkin sudah biasa ya saya. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Begini kata firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara, di atas dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Haleluya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kamu ada di dunia ini, anak-anak ada di dunia ini, anak kita lahir di dunia ini, itu semua karena kemauan Tuhan, kehendak Tuhan. Dan saudara dan istri, suami, anak-anak, kita semua diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Amin. Amin. Apa maksudnya menurut rupa dan gambar Tuhan? Artinya Tuhan itu mau memberikan hidupnya di dalam hidup kita. Dia ingin supaya kita itu sama seperti dia, supaya kita bisa bersekutu dengan dia. Itu artinya kita semua berharga. Anak-anak kita itu berharga karena kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, Tuhan.
Itu sebabnya kita tidak boleh menghina orang lain. Kita tidak boleh merendahkan orang lain. Kita tidak boleh merendahkan anak-anak kita. Kita tidak boleh merendahkan pasangan kita. Kenapa? Karena mereka juga ciptaan Tuhan menurut rupa dan gambar Tuhan. Dan kita juga harus melihat diri kita berharga. Karena aku diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Bukan kayak binatang tadi. Binatang itu diciptakan gak pakai akal pikiran, gak punya roh. Mereka hanya jalan seperti mau mereka. Ya, anjing jalan-jalan ke sini, ke sana, kucing pun sama, cecak segala macam. Tapi hanya manusia yang bisa merasakan Tuhan, yang berharga di mata Tuhan. Anak-anak kita itu begitu berharga di mata Tuhan karena mereka semua diciptakan oleh Tuhan menurut rupa dan gambar Tuhan. Ada di sini mama-mama yang masih belum menghargai dirinya sendiri. Nah, kamu gimana? Kalau kamu lihat di cermin, apa yang kamu lihat di cermin itu? Apa kamu lihat di cermin nanti kok dikucilin aku ya? Diko. Ya. Ikuku pesek, iku mancung. Hari kalau lain terbalik. Tapi waktu itu, tapi aku adalah ciptaan yang mulia. Aku cantik, indah, berharga. Bagian itu tanah indah itu cermin. Hah? Sekarang aku tanya mama-mama, kalau sekarang Tuhan kasih satu permintaan atau tiga aja, tiba-tiba keluar seperti jadi malaikat. Aku kasih 3 permintaan. Kira-kira apa yang kamu minta mama-mama? Sekarang diskusi. Apa yang perlu diubah di dalam hidupmu? Coba silakan diskusi dulu. Aku kasih 3 permintaan. Hah? Apa yang mau kamu ubah? Hah? Gigi, mata, hidung, kulit. Atau kalau kamu mau diciptakan Tuhan ulang, kamu mau jadi artis seperti siapa? Nagita Slavina? Raffi Ahmad, bapak-bapak? Atau kayak Cinta Laura? Agnes Monica? Hah? Atau kayak Lisa Blackpink? Hah? Hah? Coba tanya dalam dirimu. Kalau bisa kamu dilahirkan kembali, kamu mau jadi seperti siapa? Atau dijadi siapa? Hah? Dengar. Kamu diciptakan Tuhan menurut rupa dan gambar Tuhan. Apa yang ada kamu sekarang ini sudah sempurna. Walaupun kamu merasakan sempurna. Karena tiap kali kamu lihat cermin itu berarti kamu lihat wajah Tuhan di situ. Aku ciptaan Tuhan. Ini rupa dan gambar Tuhan. Harusnya kita dulu merasa berharga. Kalau kita belum merasa berharga, merasa belum puas, kita tidak juga akan bisa menghargai orang lain. Tidak bisa menghargai anak kita, karena kita sendiri bisa menghargai diri kita. Bagaimana aku, berarti kamu tidak bersyukur. Kamu belum mengerti bahwa kamu memang diciptakan Tuhan sudah sempurna. Tidak pernah Tuhan salah. Kenapa kamu lahir di Indonesia, lahir di tanah Batak? Kenapa orang tua kita A dan B? Bisa saja Tuhan tadi bikin kamu lahir di Amerika, anak presiden, bisa. Tapi Tuhan ciptakan kita sekarang karena ada maksud Tuhan. Dan itu pasti sempurna. Sampai kita menemukan bahwa kita, iya Tuhan, aku memang diciptakan Tuhan sesuai dengan gambar Tuhan. Aku sempurna, aku bersyukur. Maka kita tidak bisa menghargai diri kita dan orang lain.
Harus bersyukur. Kita ini memang diciptakan Tuhan seperti itu. Bapak-bapak, kalau dia tidak menghargai dirinya, dia akan merusak dirinya. Kalau dia tahu aku ciptaan Tuhan yang mulia sempurna, maka dia akan menghargai dirinya. Dia juga akan menghargai orang lain, istrinya, anak. Makanya hari-hari ini banyak lagu keras skincare, ya kan? Banyak skincare, kayak merek skincare itu teman. Salon lagu keras, Riboni, apa segala macam. Pokoknya lagu keras semua untuk merubah ininya, ini mukanya. Padahal kita berharga bukan karena bentuk muka kita ini. Ini roh kita, hati kita, hidup kita yang serupa dengan Kristus itu yang lebih penting. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Yang penting bagaimana hati kita. Amin. Nah, tadi dikatakan Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Kita ini berharga. Bilang kiri kanan, tepuk-tepuk. Kamu berharga, teman. Sangat berharga. Aku pun gitu bilang. Amin. Dan kita diciptakan kepada gambar. Dulu aku pikir aku jelek, hitam, pendek, pesek. Aku pikir siapa lah nanti mau sama aku, jelek kali aku. SMA gak ada yang suka sama aku, udah kuliah gak ada yang suka, udah kerja pun gak ada yang suka, udah mati aja aku. Gak kawin ya nanti aku ini, gak ada yang suka sama aku. Dan aku merusak diriku karena aku merasa Tuhan pikir aku jelek, udahlah berdosa sekalian, jelek sekalian, masuk neraka. Bikin dosa lagu. Tapi satu hari ketika aku ditangkap Tuhan Yesus, Tuhan berikan aku hati yang baru. Dia bilang kau berharga, aku mati untukmu, kata Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih, rupanya Tuhan Yesus menghargai aku. Dia mau menyelamatkan aku orang berdosa ini. Dan aku buka hatiku, aku terima Yesus. Tiba-tiba hatiku diubahkan. Dan waktu mulai aku lihat di kaca, ternyata aku berharga. Karena Yesus mengasihi aku, dia mati untukku. Dan apa yang terjadi? Hatiku berubah. Aku mulai bersuka cita. Ternyata aku orang yang diberkati. Aku berharga. Dan akhirnya Tuhan kasih aku jodoh yang dulu aku sangat suka waktu SMA. Banyak orang yang ngejar-ngejar. Ada anak orang kaya, ada yang ganteng, ya kan? Ada yang begini, yang begitu, tapi kalah semua dibuat oleh anak Tuhan. Amin. Makanya kita harus mengerti bahwa kita ini berharga, itu dulu. Kita hanya bisa mengasihi orang lain kalau kita mengasihi Tuhan. Makanya kita perlu merenungkan terus betapa baiknya Tuhan itu. Oh, terima kasih. Setiap pagi kita bisa berdoa, Tuhan, terima kasih Yesus, Kau sudah mati bagiku. Terima kasih Tuhan, aku berharga Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihi aku Tuhan. Tiap pagi kita doakan itu Bapak Ibu, supaya hati kita ini penuh dengan kasih Tuhan. Sehingga ketika kita keluar, kita mulai beraktivitas, kita ke ladang, kita kerja, kita bisa mengasihi orang lain. Kita bisa mengasihi pasangan kita bisa mengasihi anak-anak kita, tetangga kita. Kalau enggak merasa berharga kita keluar, lihat tetangga marah kita, lihat suami marah kita, lihat anak marah kita. Kenapa? Karena kita merasa berharga. Kenapa kita sakit hati? Karena kita merasa berharga. Kenapa kita mengeluh? Karena kita merasa berharga. Kenapa kita bisa bertengkar? Karena kita merasa dianggap tidak dihargai. Itu semua hidup kita ini. Mama
Putus asa, marah karena merasa gak dihargai suaminya. Padahal gak perlu kita penghargaan suami, gak perlu kita penghargaan istri. Yang perlu kita menemukan kita berharga di mata Tuhan. Amin. Makanya setiap pagi ingat, Bapak, Mama, datanglah di hadirat Tuhan. Sebelum apapun kita lakukan, berdoa dulu. Bangun jam 5 pagi, sembah Tuhan, berdoa. Baca firman Tuhan, dengarkan apa kata Tuhan tentang kita. Selama saya sudah ikut Tuhan, mulai tahun 98 sampai hari ini, Bapak Ibu, dengarkan. Tak pernah satu ayat pun di Alkitab ini yang tidak membuat aku berharga. Tidak ada. Kalau aku baca Alkitab hari ini tiba-tiba kau memang jelek, kau bodoh. Nah, selalu firman Tuhan itu berkata, aku mengasihimu, engkau berharga. Aku punya rencana yang indah bagimu. Apa itu? Itu dulu kita alami setiap hari. Tadi malam kami ibadah di Desa Susu. Ada bapak-bapak bersaksi. Selama ini aku sibuk, gak mau doa. Makanya sering bertengkar. Istrinya selalu ajak, ayo Pak berdoa kita. Sama aja, aku nanti. Istrinya berdoa. Tapi selalu ada kekurangan dia rasa sama istri. Tapi kemudian istrinya bilang, Bapak pelayan di gereja, masa gak berdoa? Ayo Bapak berdoa. Akhirnya awalnya dia merasa terpaksa, tapi mulai dia berdoa sama-sama. Dan tiba-tiba dia mulai merasakan ada sukacita, ada damai. Dan mulai dia melihat perubahan di keluarga mereka. Udah jarang bertengkar, udah bisa menerima kekurangan pasangan. Bapak Ibu, jangan karena tiba capek kerja tiap hari, tapi gitu bertengkar selalu, gak ada damai di rumah, gak ada damai dengan anak-anak. Ayo Bapak, jalannya cuma satu, berdoa bersama di rumah tangga. Amin. Jangan amin-amin aja. Dia bilang amin, tapi gak dilakukan. Buat apa? Pagi buat kita. Harus komitmen sungguh-sungguh. Lebih dari cari uang, cari Tuhan dulu. Kamu capek kerja pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam, tapi pulang ke rumah bertengkar saja. Kenapa? Karena memang damai, sukacita, kasih itu semua ada di dalam Tuhan. Tidak ada di dunia, tidak ada di dalam uang, tidak ada. Udah kamu rasakan, coba. Udah berapa puluh tahun kamu hidup, kerja. Udahnya kamu coba. Apakah lebih banyak uang, lebih damai hidup? Enggak, saya jamin. Tapi kalau kita sama-sama berdoa suami istri dulu, kita utamakan Tuhan, akan ada damai. Betul. Amin. Amin. Karena memang kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kita itu diciptakan untuk dekat dengan Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, gak ada damai. Karena sumber damai itu hanya di dalam Tuhan. Makin dekat kita dengan uang, harta, segala macam barang-barang di sini, maka makin jauh Tuhan itu, makin hilang damai dalam hidup kita. Makanya cari Tuhan lebih dulu. Cari Tuhan. 2 minggu yang lalu kami dari Batam, ada pelayanan di sana. Ada ikut di sini, ada Bapak Linda, ada Bapak Tessa. Kemudian waktu pelayanan hati Bapak, ada Bapak-bapak, banyak mau juga ternangis, didoakan, dipulihkan. Nanti kita bikin lagi lah CG ya. Ada satu Bapak-bapak bersaksi. Ayo siapa yang bersaksi? Yang dipulihkan, kata Bapak Tefka, maju ada Bapak-bapak. Dia bersaksi, dia bilang, aku katanya, anaknya 3. Tiap kali aku lihat anakku yang nomor 2 ini, bawaannya selalu marah. Bawaannya mau pukul. Gak tahu aku kenapa kok. Anak yang pertamanya dia sayang kali. Tapi anak yang kedua ini dia benci. Bawaannya marah, pukul, emosi. Dia pulang ke
rumah. Kalau dilihatnya anaknya yang pertama dia senang, tapi dia anak kedua dia benci. Gitu. Padahal nggak ada yang dibikin apa-apa pun, tapi kenapa aku benci kata dia tadi. Jangan ada sih kan bapak-bapak mama. Waktu dia dengar firman Tuhan, dia dijamah Tuhan, dia bersaksi. Tapi tadi ketika aku didoakan, aku merasakan Tuhan menjamah hatiku. Dan aku perlu anakku. Itulah baru pertama kali aku merasakan aku mengasihi anakku. Dan sekarang aku tidak lagi merasakan kebencian itu. Kenapa ya? Selama ini fokus hidupnya dunia, uang, dunia, kenikmatan, kesenangan dunia. Hanya di dalam Tuhan kita bisa dipulihkan, kembali menjadi rupa dan gambar Allah. Amin. Amin. Sekarang kita belajar satu hal lagi tentang suami istri, ya. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 24. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami dan istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan mau kita menjadi serupa seperti Dia, serupa seperti Yesus. Itu sebabnya Tuhan buat keluarga. Tuhan tempatkan suami dan istri dan anak di rumah tangga. Supaya apa? Supaya kita belajar serupa seperti Tuhan. Di dalam kitab Kejadian juga dikatakan, aku memberi seorang penolong bagimu. Menolong apa? Menolong kita supaya semakin serupa dengan Tuhan. Makanya Tuhan buat kita pasang-pasangan, ada anak. Supaya apa? Supaya kita saling menolong, bertumbuh serupa dengan Tuhan. Tapi banyak keluarga, suami istri, bukannya saling menolong, tapi saling merongrong. Banyak kita saling menuntut, bukan saling mendoakan. Coba tanya kiri kanan, mana lebih sering di rumah? Saling menuntut atau saling mendoakan? Coba tanya dulu. Ada yang waktu mendoakan suami ibu bilang, coba mama. Hah? Mama, bapak-bapak, ada yang waktu mendoakan istri ibu? Nah, tadi dikatakan firman Tuhan tadi, hai istri, apa katanya? Tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Nah, sekarang mama, kutanya kamu, selama ini kamu gimana? Kamu hormat sama suami lu, tunduk sama suami lu, kamu hargai dia betul-betul, atau gimana? Banyak nuntutnya, banyak jubur-juburnya. Makanya gak damai hati itu. Siapa di sini mama lebih banyak dia jumut-jumut, jadi semakin sayang suaminya, semakin senang hatinya. Coba angkat tangan. Ayo. Keterbukaan adalah awal dari pemulihannya. Siapa di sini? Mama, gak tahu aku. Banyak kamu nuntut, jumut-jumut kamu, cerewet kamu sama suamiku. Apakah suamiku jadi lebih baik dia, hatinya lebih tenang gitu? Iya. Terus kenapa diteruskan? Tanya, kenapa diteruskan? Karena dengar mama, dengar. Karena firman Tuhan tahu apa yang bikin
hati lu tenang, hati lu lebih sukacita, dan suami lu bisa berubah. Gimana caranya tadi katanya? Hai istri-istri, tunduk. Siapa di sini bapak-bapak setuju istri-istrinya belajar tunduk, hormat, taat sama laki? Oh, angkat tangan. Ada yang nggak berani dia kan? Tapi yang angkat tangan tadi kan tahu kenapa? Istrinya bilang angkat tangan. Biarkan. Landai biar dia. Kan ada kayak gitu tentara kan? Datang komandan. Prajurit siap, pakai kumis tebal, tegap semua. Prajurit siap komandan. Sekarang saya tanya, kita sebagai pemimpin di rumah tangga, kita harus jadi pemimpin, tidak boleh diatur istri kita. Sekarang siapa di sini saudara yang selama ini diatur oleh istri? Baris sebelah kiri. Semua ke kiri. Tinggal satu orang. Komandannya bilang ini dia mantap ya. Kita harus belajar sama dia karena komandannya pun takut istri. Prajurit sini, siapkan. Teguh buru. Kenapa? Apa rahasianya? Prajurit, supaya kau bisa tidak tunduk sama istri, supaya kau istrimu tunduk sama kau. Apa rahasianya? Dan saya bisa di sini karena istri tadi saya bilang, kalau komandan bilang nanti ke kiri, kau jangan ke kiri. Mendengar bendaharaan, dengan tapi dengar mama, kalau kamu bikin gitu istri dan suami itu nggak berubah suami, kamu nggak makin tenang, nggak suka cinta. Aku tahu om, meski kau itu bilang kuat, banggakan dia. Sama. Tidak pernah saya lihat ada seorang wanita yang begitu bahagia yang suaminya itu selalu dicereweti, selalu dipersalahkan, selalu dituntutnya. Nah, tapi kalau kita lihat ada seorang wanita yang suka cita, damai, dia lemah lembut, dia pasti belajar tunduk sama suami. Karena memang seperti itulah wanita diciptakan Tuhan. Seperti kepada Tuhan. Wanita akan menjadi wanita yang maksimal kalau dia belajar hormat tunduk sama suami. Karena memang begitulah saudara diciptakan Tuhan. Kalau saudara melawan firman Tuhan, maka itu sebabnya saudara akan diberkati Tuhan. Hatimu gak damai. Berat tak begini pendeta? Memang berat. Memang perlu penyangkalan diri. Kita belajar. Itu makanya sekali lagi kita belajar mau seperti Yesus. Bukan masalah suami kita baik, gak baik. Saya mau dibentuk Tuhan. Mama-mama, kami bilang Tuhan bentuklah aku sepertimu Yesus. Kamu harus belajar hormat sama suami. Gak gampang memang. Tapi saya yakin, tiap kali kamu bergumul, kamu berdoa, Tuhan beri aku kekuatan. Berikan aku kekuatan. Datang suamimu. Nangkai kata, boleh ngelas dulu. Tadi, tahu dulu. Bersyukur saja kita Pak. Pagi, setelah kita hari Pak ya. Kalau tiap hari dia melihat, sudah melihat ada perubahan, mulai bertanya-tanya, istriku ini sekarang nggak beda. Tuhan mulai bekerja di hatinya. Malam-malam
emosi, tak marah, tak masih rokok, minum, mabuk. Mama, jangan bangun ke yang anak ini. Kajak aku mimpi. Dia duduk masalah. Yang ketawa pengalaman. Gak gitu, lembut. Dia kan lagi tidur, mengkerut. Pegang kepalanya. Tuhan Yesus, berkati suami kita. Jangan bahagia. Lembutkan hati. Dengar. Kalau engkau belajar hormat dengan suamimu, maka Tuhan akan jawab doamu. Tapi kalau engkau di sini bersungut-sungut mengeraskan hati, suka cerewet, marah-marah, mana pula Tuhan dengar Tuhan? Suamimu gak berubah-ubah, malah makin parah. Izinkan Tuhan itu membentuk hatimu dulu, supaya nanti doa-doamu itu berkuasa. Amin. Waktu kita berdoa itu, yang Tuhan lihat hati kita dulu. Doa itu mengubahkan si pendoa dulu, baru si pendoa akan mengubahkan segala sesuatu, mengubahkan suaminya, mengubahkan anaknya, situasinya, ekonominya, kesehatannya. Aku dulu dibentuk Tuhan, bentuk hatiku, remukkan hatiku yang sombong, yang nggak mau bersyukur ini Tuhan. Oh, berikan aku kasih seperti kasih Yesus menerima kekurangan suamiku, menerima kekurangan anakku. Tuhan, rendahkan aku, Tuhan, ajar aku. Itu dulu doamu, ibu-ibu. Baru nanti setelah itu ketika mendengarkan suamimu, Tuhan jawab doa-doa. Amin. Makanya dengar, di dalam rumah tangga itu kita sedang dibentuk Tuhan menjadi serupa dengan Tuhan dulu. Semakin serupa kita seperti Yesus, maka doa-doa kita itu semakin berkuasa. Makanya kalau ada Tuhan tempatkan suamimu yang macam-macam, itu sedang membentuk engkau. Siapa yang bisa membentuk kita paling tepat? Ya suami kita, istri kita. Makanya bersyukurlah punya suami yang macam-macam. Haleluya. Karena di situ saudara belajar banyak. Coba kalau suamimu baik-baik. Hah? Halo? Kalau suamimu baik kali, mama-mama gak belajar apa-apa. Kai tidak bagi kena, bagi kurdu kelia. Kai belajar bila nih. Tapi agina begini yang bapak tef ke gudul, belajar bersabar, belajar berdoa, belajar bersyukur, belajar menerima apa adanya. Kita sedang dibentuk Tuhan menjadi super Tuhan. Ingat bapak ini. Gimana Om? Kalau nggak berubah-berubah dia, nggak apa-apa. Kalau sampai mati nanti kita, mati suami kita juga berubah dia. Hati itu kan udah berubah. Nanti kamu masuk surga, kamu dekat dengan Tuhan Yesus, banyak upahmu. Masalah dia masuk surga enggak surga itu urusan dia. Betul kan? Firman Tuhan bilang kan kasih goceng. Akan ada orang di kamar, di tempat tidur berdua, yang satu diangkat, satu enggak, katanya. Minimal kan diangkat, mama-mama. Amin. Oh iya dong. Ya sudah lah, itu neraka lah. Pokoknya selama gelung dunia indah, si Toto ke dia. Amin. Makanya Bapak, mama-mama dengar, belajar tunduk sama suamimu seperti kepada Tuhan, supaya engkau akan dibentuk semakin serupa seperti Tuhan dan engkau menerima upah di surga. Itu yang kita kejar. Itu yang kita kejar. Kita semakin serupa dengan Tuhan supaya nanti upah kita besar di surga. Amin. Kalau kamu jungun-jungun, gimana upahmu? Besar atau enggak? Jangan lupa. Di sana nantilah si buncit-buncit. Upah kuras mama kalian masing-masing. Kalau dia terus gak menghormati, terus jungun-jungun, gak bersyukur dengan keadaanku, memang gak gampang sampai meneteskan air mata kan. Tanya dia berbegitunya untuk menerima aku begitu juga. Dan memang itu yang Tuhan mau. Kita diubahkan Tuhan semakin serupa dengan Tuhan. Itulah perjuangan kita di dunia. Sama seperti bapak-bapak juga. Kalau tadi mama-mama tunduk hormat katanya, maka tadi dikatakan, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya.
Dengar bapak-bapak, kalau kamu mau masuk surga, kamu nanti upahmu besar di surga, kasihi istrimu, sungguh-sungguh. Amin. Apa artinya mengasihi? Relakan berkorban, perhatikan dia, kasihi dia. Gimana supaya dia merasa dikasihi? Gimana supaya dia untung? Kamu egois. Beda apa lawan kasih? Egois. Dirinya saja lalu ukur ini. Gimana mama-mama? Suami itu mana? Mana lebih banyak kami pikirkannya atau mikirkan dirinya sendiri? Dirinya sendiri. Nah, kalau mama biasanya berani. Mana lebih sering dipikirkan suami itu? Diri itu atau dirinya sendiri? Dirinya. Ah. Ibu, bapak, ayo bapak-bapak belajar kita. Belajar mengasihi istri kita. Amin. Kasih itu, dengar ini. Kasih itu artinya kita selalu memperhatikan orang lain lebih daripada diri kita. Yesus kan gitu. Kita mau seperti Yesus, mengasihi anak-anak kita juga kita kasih. Apa tanda kita mengasihi orang yang kita kasihi? Tanda yang paling sederhana apa? Kasih waktu. Katakan kasih waktu. Kasih waktu. Aku kelem tengok anak aku. Lagi aku buat raportna, lagi aku retreat. Lagi kami rasa tertutup, kelem tengok. Bohong. Anak-anak itu hanya menilai kasih kita dengan seberapa banyak waktu yang kita berikan kepada mereka. Kita harus hadir. Bangun pagi-pagi, bapak-bapak dengar. Bangun pagi-pagi, ajak anak-anak kita berdoa. Ayo kumpul semua, doa kita. Wih, itu baru bapak mantap. Ya, bangun pagi-pagi, doa kita mantap anak-anak. Panggil bapak dulu. Engkau berikan pada murid, jangan hari murid. Ada kopi. Dengar. Kalau kita tidak mengasihi diri kita, bagaimana kita mengasihi orang lain? Dan kalau kita tidak mengasihi orang lain, apa upah kita nanti di surga? Dengar Bapak Ibu. Waktu tahun nikah, bilang kita waktu dulu nikah Pak Ning. Saya mau bilang ya, bapak-bapak di Tanah Garo ini udah hebat itu lewat 50. Kalau sudah lewat 50, tiap hari bisa dipanggil Tuhan. Betul. Kalau kamu pergi ke susu, nanti Natal di susu, datang kami sekali. Tanya ini, Bapak Dewi ini. Mankam, Simbalu, Silaneku, mari kita dulu. 50 orang. Simbalu, janda semua naik ke atas. Mana suaminya? Alhamdulillah. Makanya bapak-bapak ini, kulihat muka mulai 50 semua ini. Siap-siap ini. Iya, betul. Dari ini tak kami ikut dia retreat itu kan. Besok pagi keluar di WA grup orang tua. Raskan kami sebelah. Tapi gak masalah. Selama kita hidup, dengar bapak-bapak, belajar mengasihi istrimu. Amin. Jangan pikirkan dirimu terus. Baju di kopi ke sini, bukan dah aku ke rumah hari. Anak-anakku dengar belajar. Mah, aku saja ngajari kalian. Dah ada kurang sehat, aku cuci piring. Ngalah dah ada ngalah kan dulu nanti kerap. Lalu dinaik. Itu baru suami hebat. Amin. Amin mama. Kelengi diri dulu. Kelengi setu. Amin. Yang di luar masuk dulu. Berikan di sebelah dia. Gimana? Amin mama. Amin. Siapa yang setuju? Saya begitu. Langsung store dulu padahal Kapolda. Kan enak kayak gitu.
Saya mau kasih tahu rahasia sama bapak-bapak. Jangan banyak uang di dompet tuh. Kasih saja semua sama istri supaya jangan kita macam-macam. Setuju? Kalau bapak-bapak banyak uangnya di dompet, mau macam-macam. Banyak lama di kedai kopi, jalan sana, jalan sini. Kalau nggak ada uangnya, pas-pas ngebreakin. Yes, teh susu satu dulu. Duh, teh susu yang kali saya tak boleh. Dalam, ya, bukan catur ya. Saya lebih kenal lagi. Banyak sekarang kita nakal itu, judi narkoba. Kenapa? Karena punya uang. Makanya saya mau bilang, sepakat. Mulai sekarang orang tua, istri pegang uang. Amin. Ya kalau yang bisa pintar jaga uang, ada juga mama nggak pintar jaga uang. Iya. Skincare kalah, salon kalah. Hari-hari lah kena. Ada juga mama lah dulu menegang saya. Tapi biasanya mama lebih cermat. Amin. Simpan uang. Ya. Jadi sekali lagi, mari di rumah tangga itu kita sedang belajar dibentuk Tuhan. Pikirkan ini, pikirkan. Selama di dunia ini, suami istri kita saling menolong, saling mendoakan, saling dibentuk, supaya nanti di sorga ada upah kita. Kalau ada yang kita rasa nggak cocok dengan pasangan kita, doakan. Nangis di kamar doa tuh, mama, bapak. Kenapa dah? Neranaikan. Nggak usah dicapkan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, sama istriku, suamiku Tuhan. Ubahkan hatinya. Selesaikan doa, senyum dia. Baru bisa berubah. Satu kali saya naik mobil, mau ke susu. Dari rumah kami udah mulai panas, ya benar. Di mobil aku udah mulai pusing kepala. Itu kali dia. Makin pusing kepala. Terus tiba-tiba Roh Kudus ngomong dia, ngapain kau pusing? Menyembah kata Tuhan. Nyanyi. Baru 10 menit saya nyanyi, tiba-tiba pikiranku udah mulai tenang, udah bisa sukacita. Terus aku sapa dia, senyum. Dia pun senyum, sapa. Udah ngobrol kan. Suami kita, istri kita adalah orang yang paling tepat membentuk kita semakin serupa dengan Yesus. Saling menolong, saling mendoakan. Bilang kiri kanan, yuk kita doakan pasangan kita. Amin. Bilang kiri kanan, jangan lagi direpetin. Jangan lagi mau bertengkar bilang. Ini loh, kalau kau harus kerja. Hari sindai, sikirana perlebedai, ulang kamu rubah-rubah nina. Hari aku membantu, rubah lagi. Rubah lagi. Untuk si penghuni rubah saja. Enggak begitu. Doakan, amin. Amin. Gak apa-apa. Walaupun banyak harus air mata, ada perjuangan. Kita sedang menabur untuk nanti berkat kita di surga, mama. Makin banyak penderitaan, makin susah suami dihadapi, makin banyak upah di surga. Haleluya. Amin. Saya percaya kalau mama, bapak-bapak saling menolong, saling mendoakan, anak-anak kita mulai lihat, mama bapak ini ya. Akhirnya anak-anak kita berubah. Tapi kalau kita selalu berselisih, selalu bertengkar, anak-anak kita bertumbuh karena Allah. Anak-anak kita jalan dengan baik, takut akan Tuhan, bertumbuh dengan baik. Bapak-bapak berikan waktumu banyak untuk istri, untuk anak-anak. Kasihi mereka. Tunjukkan selalu kasih. Mama-mama hormati suami, dimanapun kalian berada. Maka Tuhan mendengar doa-doa kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah menerima kita apa adanya. Dia mengasihi kita. Ayo belajar. Kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk masuk surga, ya. Di dunia ini nggak apa-apa lah. Ada masalah dan kekurangan, nggak apa-apa. Kita izinkan saja. Tapi kita mau siapkan hati kita. Bentuk hati itu.
Ku tak membawa apapun juga saat datang ke dunia. Jangan selalu melihat kekurangan pasangan anak kita. Mulai bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Aku berterima kasih untuk suamiku, istriku. Bersyukur untuk anak-anakku, Tuhan. Bersyukur untuk dirimu. Jangan menyalahkan diri. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Kita dipersiapkan nanti untuk masuk surga, bukan untuk dunia ini. Kejarlah perkara-perkara hatimu yang diubahkan Tuhan, hatimu yang dibentuk Tuhan. Itu yang penting, bukan masalah uang, bukan masalah benda-benda di dunia. Buka hatimu kepada Tuhan. Tuhan, bentuk aku, jadikan aku seperti Engkau. Kita rindu, walaupun kita sebentar berdoa sebentar, Tuhan bisa mengubahkan hati. Kita katakan, ku tak membawa apapun juga. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa, Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Tuhan tidak minta apa-apa. Ku tinggal semua pada akhirnya Yang harus kita kejar saat ku selama kita hidup, kembali ke surga. inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Inilah yang ku punya. Saya bilang kita bangkit berdiri semua. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu, kalau engkau merasa dirimu kurang berharga, kau tidak bisa menghargai orang lain. Engkau harus bisa menghargai dirimu dulu. Kau bersyukur dengan keadaan. Dan kita berharga bukan karena apa yang kita punya. Kita berharga karena Yesus sudah menghargai kita, menyelamatkan kita. Walaupun kita punya banyak dosa, tapi Yesus mau mati untuk kita. Itu sebabnya kita berharga. Tidak peduli bagaimanapun keadaan kita. Orang berdosa pun dia terima. Hari ini kau harus bersyukur untuk pengorbanan Yesus. Hari ini saya ajak saudara untuk bersyukur kepada Tuhan. Mungkin kita sudah lama tidak bersyukur. Kita kadang sudah lupa betapa berharganya kita
Karena darah Yesus sudah menyucikan semua dosa. Kita harus bersyukur. Untuk itu saya mengajak semua kita menaruh tangan di dada kita. Kita akan berdoa bersama pertama. Tapi kemudian saya mendorong saudara berdoa sendiri untuk bersyukur kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sudah mati bagiku. Kau mengasihi aku Tuhan. Aku berharga Tuhan. Aku diciptakan Tuhan segambar dengan Engkau. Aku bersyukur Tuhan, Kau mengampuni semua dosaku. Kau melupakan masa laluku. Kau memberikan hati yang baru. Kau memberikan hidup yang baru. Kau melupakan semua pelanggaranku Tuhan. Kau jadikan aku menjadi anak kesayanganmu. Terima kasih Tuhan. Sekarang silakan berdoa secara pribadi. Secara pribadi. Dengan kata-katamu sendiri bersyukur kepada Tuhan. Ingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu semua untuk saudara, untuk mengampuni saudara, untuk mengangkat saudara menjadi anak-anaknya yang berharga. Mama-mama, engkau berharga karena Yesus mati bagimu. Bapak-bapak, engkau sangat berharga karena Yesus mati bagimu. Terima kasih Tuhan. Aku berharga di matamu. Aku berharga karena Engkau mati bagiku Tuhan. Terima kasih. Aku bersyukur. Mari bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur untuk pengorbanan Tuhan yang begitu besar. Mau mengampuni dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita bersyukur untuk pribadi kita, untuk Yesus yang sudah menyelamatkan kita, kita tidak bisa bersyukur untuk orang lain. Tapi kalau kita sudah bersyukur untuk pengorbanan Tuhan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan, kita akan bisa bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita. Suami kita, istri kita, anak-anak kita. Tuhan berikan semua orang-orang di sekitar kita untuk membentuk kita. Tuhan tidak berikan orang yang menyenangkan hatimu, tidak, tapi orang yang akan membentuk engkau. Istri-istri kau dibentuk belajar tunduk dan hormat kepada Tuhan lewat suami. Suami-suami kau belajar mengasihi istrimu, menerima dia apa adanya. Kau belajar gak egois dengan Tuhan tempatkan istri dan anak-anak. Itu sebabnya kau harus bersyukur. Jangan lagi mengeluh, jangan lagi menuntut, tapi bersyukur. Bersyukur. Hari ini kita ada waktu sebentar. Kita tidak hanya segera datang ke sini hanya untuk jalan-jalan selesai. Karena kita perlu waktu-waktu seperti ini. Tuhan mau memulihkan hati kita. Dan saya percaya Tuhan ada di sini. Tuhan mau pulihkan kembali. Mungkin dulu sudah pernah kita dipulihkan, tapi kemudian seiring dengan waktu kadang kita mulai lagi menuntut, sering bertengkar, mulai egois, mulai gak puas. Hari ini kita mau dipulihkan. Untuk itu, kalau ada di antara kita yang hadir ini, ada suami istri,
dan anak. Saya mau kita kembali saling mendoakan. Kita katakan bersama keluarga melayani Tuhan. Dan untuk itu mari bapak-bapak, saudara adalah imam, saudara teladan. Mari datangin istrinya, peluk dia dengan anak-anaknya, dan mulai katakan terima kasih. Aku bersyukur untuk kamu dalam hidup. Mama-mama juga sama. Doakan suamimu. Katakan, Tuhan, aku bersyukur untuk suamiku. Aku mau, Tuhan, mendoakan dia. Aku mau mendukung dia, menghormati dia. Aku mau belajar, Tuhan. Walaupun tidak gampang, Tuhan, aku akan belajar, Tuhan, menjadi istri yang tunduk, menghormati, menerima apa adanya. Mari bapak-bapak datangin istri dulu dan anak-anak. Mari, ayo doakan dia, bersyukur untuk dia. Istri-istri boleh juga datangin suami dulu, doakan dia. Anak-anak dulu, doakan dia. Aku bersyukur untuk anakku, Tuhan. Bagi kami tetap senang. Ayo, mari bapak-bapak bergerak, mama-mama juga, mari. Supaya kita tidak lagi saling menuntut. Buang segala sumur-sumur. Tapi berkati pasangan kita. Berkati dia, bersyukur kepada dia. Oh, bersama keluargaku. Amin. Aku bersyukur Tuhan untuk istriku. Aku mengasihi dia. Maafkan aku sering egois. Aku mau belajar mengasihi. Istri-istri mulai berdoa. Tuhan, aku mau belajar tunduk, menghormati, bersyukur, mau mendengarkan suamiku. Mama-mama yang gak ada suami boleh berdua-berdua saling mendoakan. Ayo, dengan sebelah kiri kanannya saling mendoakan. Doakan suamimu. Ayo, berdua-berdua. Berdoa. Berdua-berdua. Tuhan, ampuni kami. Kami seringkali tidak hormat, banyak menuntut suami kami. Kami mau belajar, Tuhan, seperti Yesus. Belajar tunduk, Tuhan. Ya, lepaskan kemarahan. Lepaskan kemarahanmu. Buang kemarahanmu kepada suamimu. Tapi doakan dia. Aku doakan, aku berkati suamiku. Aku bersyukur untuk suamiku. Aku bersyukur untuk istriku. Aku bersyukur, Tuhan. Aku tidak mau sakit hati. Aku mau buang sakit hati, Tuhan. Aku mau buang sumur-sumur. Aku mau bersyukur, Tuhan.
lepaskan pengampunan. Sesakit apapun kau rasakan, jalan satu-satunya supaya Tuhan bisa mendengar doamu, lepaskan pengampunan. Ampuni semua kesalahan, karena Tuhan lebih dahulu mengampuni semua dosa kita. Bukan karena suami kita baik, bukan, karena Tuhan Yesus baik. Hari ini mari ampuni pasangan, berkati. Dengan iman percaya suamimu bisa diubah. Bayangkan suamimu sekarang berubah. Suamimu melayani Tuhan, suamimu menjadi imam di rumah tangga. Bayangkan ini, percaya pada itu. Doakan dia. Mari berdoa. Ya, Tuhan dengar doamu sekarang. Mari berdoa. Doakan anakmu satu persatu. Terima kasih. Ya Tuhan. Curahkan roh pengampunan ya sebab itu yang paling sulit kami lakukan di dalam keluarga kami ya Tuhan, saling mengampuni Tuhan, saling menerima pasangan kami ya Tuhan. Mungkin secara manusia itu hal yang paling sulit kami lakukan, sebab kami merasa kami sudah disakiti ya Tuhan. Tapi hari ini kami perkatakan Tuhan, kami mengampuni pasangan kami ya Tuhan. Ya Yesus. Dia sudah diciptakan untuk kami ya Tuhan. Pasangan kami adalah hadiah yang terbaik Engkau berikan kami ya Tuhan. Sebab itu kami akan perkatakan setiap pagi, walaupun keadaan tidak menyenangkan Tuhan, kami tidak memandang itu, tapi kami memandang alam roh Tuhan, di mana Engkau sudah memenangkan pasangan kami. Engkau sudah memberkati pasangan kami Tuhan. Engkau sudah mengubahkan dia Tuhan, memulihkan dia Tuhan. Kami percaya dengan iman kami, dan kami akan perkatakan setiap hari dalam hidup Tuhan, Kau Allah sanggup melakukan yang lebih baik bagi kami ya Tuhan. Kami memiliki Allah yang hidup ya Tuhan. Kami memiliki Allah yang berkuasa Tuhan. Amen. Kami memiliki Allah yang dahsyat Tuhan. Sebab itu kami percaya kepadamu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya Tuhan. Hari ini belajar kami Tuhan. Biarlah kami belajar Tuhan menjadi orang-orang yang percaya, beriman kepadamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan tutup firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin.